Ini adalah beberapa contoh artikel yang menyatakan bahwa virus corona berdampak bagi pedagang online shop. Selanjutnya kita akan mewawancari salah satu pedagang online shop, di mana beliau adalah seorang pedagang bisnis online. Bagaimana kabarnya Mas Indra? Baik, alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan ya. Kapan Anda memulai bisnis online shop ini? Saya memulai bisnis online shop tuh sekitar September tahun lalu, mungkin sebelum pandemi ya kalau dikira-kira. Sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Apa awal tujuan Anda membuat bisnis ini? Awal tujuan saya membuat bisnis itu karena saya mungkin terlahir dari keluarga yang kurang mampu ya. Jadi itu yang membuat saya untuk kedepannya harus mandiri, sehingga saya terjun ke dunia bisnis agar saya itu mandiri gitu dan tidak menyusahkan orang tua saya. Karena saya juga anak bidik misi, saya bukan biaya dari orang tua atau segala, saya cuma minta sambung. Dan dari situ tujuan saya mungkin berjalan dengan mulus ya, mungkin ya seperti itu. Kenapa Anda memulai bisnis ini, nggak bisnis yang lain? Kan ada banyak bisnis yang lain. Kenapa Anda mulai bisnis online shop ini? Bisnis online shop karena mungkin gini, kita seperkembangan waktu itu kan kita memasuki era industri 4.0 di mana kita memasuki kayak era teknologi. Nah, era teknologi ini bisa kita manfaatkan dan hasilnya itu bakal signifikan kalau kita jalani dengan betul-betul dibanding yang enggak teknologi. Karena kalau teknologi sekarang kan zamannya udah teknologi, semua informasi itu semua melalui teknologi, apalagi di bidang promosi sekarang banyak sosmed itu yang namanya TikTok, Instagram, YouTube buat nge-branding dunia bisnisnya semaksimal mungkin agar dikenal orang bukan dari tempatnya sendiri tetapi sampai ke penjuru dunia itu bisa Indonesia. Kira-kira di bisnis Anda ini produk apa saja yang Anda pasarkan? Produk yang pertama misalnya dikatakan ini kan era pandemi nih, yang saya keluarkan mungkin kebutuhan dari seseorang atau masyarakat itu kan bete tuh di rumah. Saya mungkin mereka merasa nyaman jika orang-orang yang stay at home tuh kan dekor rumahnya biar nyaman. Contohnya kayak LED strip, lampu kaca, kayak ring LED, dan kebutuhan misalnya tentang pendidikan, jam tangan, kacamata, kayak style kebutuhan lah. Orang-orang kan di rumah tuh biar pokoknya merawat diri juga gitu kan. Jadi style keren enggak. Jadi kedepannya itu misalnya nanti sampai era pandemi ini selesai, mereka udah punya diri itu yang cakep-cakep lah pokoknya dibilang. Jadi apa yang dibutuhkan orang itu yang Anda sediakan? Selanjutnya kan seperti yang kita lihat pada saat ini, di mana kita ini lagi berada di masa pandemi, di mana masa ini sangat memberi dampak bagi semua bidang, terutama usaha online shop seperti Anda. Menurut Anda, apa dampak yang Anda rasakan terhadap bisnis online shop Anda? Dampak bisnis online shop gara-gara pandemi ini mungkin signifikan banget ya. Mungkin dari segi pendapatan lah, segi jualan kita harus inovasi yang lebih baik lagi. Tapi dari sini kita belajar gitu, bagaimana kita bisa memasarkan ini lebih baik lagi, mungkin lewat sosial media. Yang awalnya kita nggak sosial media, kita harus pakai sosial media, itu bisa. Jadi dua-duanya ini bisa berjalan dengan sama-sama gitu. Jadi mungkin kalian bisa belajar lah nge-branding sosial media kalian dari yang awalnya orang-orang belum tahu sampai tahu. Itu yang dampaknya mungkin misalnya dampak keuangan sih, rezeki kan udah ada yang ngatur nih ya. Tapi tergantung usaha kita lagi gimana. Kita udah nyerahin, yang penting tuh kita niatnya kita karena Allah, tawakal lah, pokoknya seperti itulah. Selanjutnya, bagaimana cara Anda sukses dalam menjalankan bisnis online ini? Mungkin kalau dibilang survive, alhamdulillah banget, karena mungkin saya tawakal kan, niat pokoknya
ngikutin zaman aja lah, kita nggak usah dengerin apa omongan orang. Yang penting kita ngejalanin semaksimal mungkin apa yang kita bisa lakukan agar kita ini bermanfaat juga buat orang lain, kayak gitu. Mungkin kalau dibilang Surpet, alhamdulillah banyak yang kenal kan dari kita nge-branding. Semua itu tergantung usaha kita, planning kita. Mungkin di sini fungsi manajemen ini berlaku banget, kayak planning, organizing, updating, sama controlling, semuanya itu jadi kita bisa laksanakan sehingga kita bisa survive gitu. Jangan sampai yang dari dasar-dasar kita nggak tahu sehingga nanti pas di atas tuh apa yang kita tahu tuh nggak ada gitu. Kan karena pandemi COVID ini juga berpengaruh nih pada persaingan pasar. Jadi, bagaimana strategi atau kiat apa yang Anda terapkan dalam bisnis Anda agar tetap eksis dan dapat terus bersaing menghadapi persaingan pasar saat ini? Strategi saya mungkin nggak muluk-muluk sih, paling ya yang pertama saya harus konsisten sama usaha saya, itu pasti. Karena jika saya nggak konsisten main-main nanti orang-orang tuh bakal berpikiran kenapa sih ini kayak gak semangat. Tapi kalau kita mau ngasih aura baik, aura yang bagus juga ke orang lain tuh pasti orang tuh pasti senang juga gitu. Dan dari mungkin strategi mungkin strategi banyak temen tuh yang kita kenal itu mempengaruhi banget sih, kayak yang namanya tuh pasti dia mempercayain kita kalau kita baik juga, strategi seperti itu. Mungkin strategi lainnya seperti kita nggak bisa mematikan seseorang dengan harga gitu. Kadang kita harus ngasih harga rendah, ada posisi di mana itu harga mahal, harga rendah, karena mungkin kita nggak bisa ngebutuh orang lain dengan harga tinggi, strategi itu, tapi harga rendah. Jadi kita harus tahu pangsa pasarnya juga, kayak kita pangsa pasar teman-teman kita orang biasa aja, tapi kita ngejual dengan harga mahal, pasti orang lain nggak bakal mau. Nah, tapi misalnya kita harga rendah, orang kalangan atas sampai kalangan bawah itu bisa menikmati juga, kayak gitu. Kita kan nggak tahu orang pandemi itu biar dikatakan dia kalangan atas, kalangan bawah, tapi kalau misalnya terdampak COVID-19 dia nggak bisa kebutuhannya itu nggak bisa termanajemen, tuh kita nggak bakal tahu ke depannya juga itu. Oh, jadi harga tergantung konsumen ya, konsumen. Oke, selanjutnya, kesulitan atau tantangan apa saja yang Anda hadapi dalam berbisnis online shop? Kesulitan mungkin misalnya kita nih nganter tuh yang sulit banget karena orang-orang butuh ongkir, tapi mungkin kita kan antaranya tuh orang ini pengennya diantar pagi, siang, malam, secepatnya lah pokoknya Sesuai permintaannya. Iya, tapi kita kan nggak tahu diri kita ini kan dampak COVID-19 ini kan menakutkan juga buat kita. Kita harus keluar nganter-nganter, cari duit, cari pendapatan lah, pokoknya semuanya. Itu yang buat kita mungkin lebih sulit. Misalnya kita yang awalnya kita pengen di rumah aja, pengen diantar, jadi mau nggak mau, namanya kita jualan online, mau nggak mau kita ngantar. Nah, resikonya ini kan kayak kesehatan kita, apalagi misalnya kita bertemu beda-beda orang ya. Kesehatan kita kan misalnya kurang juga, ini kan di pandemi kan imun kita rendah, bakal bisa terdampak lah kalau dibilang kayak gitu kan. Nah, yang namanya kesehatan, misalnya kita ngantar harus dalam panas, dingin, hujan, pokoknya banjir, pokoknya kita lewatin aja, mau nggak mau kan, namanya kita usaha demi kenyamanan konsumen ya. Itu. Apa inovasi Anda untuk tetap bertahan? Inovasi saya tetap bertahan, saya pengen karena saya harus ke tujuan awal saya dulu. Visi misi kan udah saya terapkan. Jika dikatakan sukses, maka kita harus melakukan itu sampai sukses. Pokoknya konsisten. Kita harus tahu kita nggak bisa namanya setengah-setengah. Apa yang kita kasih setengah-setengah, hasilnya juga bakal setengah-setengah. Kalau kita ngasih penuh dengan sepenuh hati, pasti hasilnya juga memuaskan terhadap diri kita. Yang penting kita ya bersyukur lah apa segala, kayak gitu. Pokoknya seperti itulah. Kira-kira nih, apa planning Anda untuk bisnis Anda ke depannya? Pasti kan udah punya tujuan nih, tadi udah punya visi misi. Pasti kan ingin ke depannya seperti apa? Planningnya ya mungkin
kedepannya pengen aja sih semoga dari bisnis online yang dari kita belajar yang nggak belajar yang sebelum pandemi kan kita nggak bisnis online tuh nggak lewat sosmed media. Sekarang kita udah tahu dari sosmed media. Semoga dari sini kita udah tahu gitu lah, planning dari sosial media lah atau enggak lah. Pokoknya branding diri serta bisnis ini semaksimal mungkin agar orang tuh nyaman pokoknya. Dan kita harus mungkin tujuan saya juga saya pengen punya toko sebelum lulus kuliah, semoga tercapai. Karena misalnya nggak tercapai mau nggak mau aku harus buang-buang, pokoknya aku nggak mau buang-buang waktuku lah semudah mungkin, karena ini waktu produktif aku harus aku gunakan semaksimal mungkin agar di umur 24 aku nggak dikejar-kejar yang namanya nikah, orang tua, kerja keras, pokoknya nikah dan lain-lain lah, seperti itu. Semoga terwujud ya. Amin ya Allah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk bersedia saya wawancarai. Semoga wawancara ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi para pejuang bisnis online di luar sana yang lainnya. Semangat. Semoga tetap semangat walaupun di masa pandemi seperti ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Dan terima kasih. Halo. Dari artikel-artikel ini menyatakan bahwa COVID-19 juga dapat memberikan keuntungan kepada bisnis online shop. Jadi tidak hanya memberikan kerugian saja.